Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual 1.3. Dalam tugas ini berisi tentang visi guru penggerak. Saya adalah Siti Aisyah, guru SMA Negeri 1 Trimurjo, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk merumuskan visi guru penggerak, menggunakan metode inquiry apresiatif. Metode inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan bagaimana hal tersebut dipertahankan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dan untuk membuat prakarsa perubahan, dikaji melalui metode ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Untuk membuat prakarsa perubahan dapat terwujud melalui tahapan Bagja. Metode Bagja terdiri atas B. Membuat pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu pengalaman positif individu atau kelompok lain yang dijadikan pembelajaran. G. Adalah gali mimpi, yaitu keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A adalah atur eksekusi, yaitu transformasi rencana menjadi nyata. Visi yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan mengkaji, asetnya adalah peserta didik memiliki kemampuan dan potensi. Tantangan yang dihadapi adalah anak terbiasa pasif di dalam pembelajaran. Dan aksi yang dilakukan adalah membentuk anak supaya berlatih, mengemukakan pendapat, kreatif di dalam kelas, dan inovatif. Serta pembelajaran yang dilakukan, anak paham perlunya kreatif dan inovatif di dalam pembelajaran untuk mengembangkan dan melatih potensi dirinya. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam pembelajaran ekonomi. Metode Bagja yang saya buat adalah: yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam pembelajaran ekonomi. Dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat, melakukan metode pembelajaran yang variatif, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik, serta mencari tahu karakter siswa. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang membuat siswa tertarik belajar ekonomi? Hal apa yang paling menarik bagi siswa selama pembelajaran ekonomi? Bagaimana memilih media dan metode yang tepat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik? Dan tindakan yang dilakukan adalah mengaitkan pelajaran ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, mendorong siswa melakukan aktivitas sesuai dengan ilmu ekonomi yang mereka pelajari, mencari referensi metode pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi jika metode pembelajaran tersebut diterapkan dalam pembelajaran? Apa yang terjadi jika siswa memahami fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Apakah kaitan metode pembelajaran tersebut dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan tindakan yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan wali murid untuk mendorong siswanya senang belajar ekonomi, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merancang pembelajaran ekonomi dengan metode yang terkait dan menyenangkan,
Kemudian mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutan metode pembelajaran yang tepat di dalam pembelajaran di kelas. Dan tindakan yang dilakukan adalah membuat modul ajar dengan metode yang bervariasi, kemudian menyiapkan fasilitas dan sarana serta prasarana yang diperlukan, berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan rekan guru mata pelajaran lain. Mempelajari inovasi dan trik pembelajaran yang menyenangkan di media sosial, serta memberi reward kepada siswa yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar selalu konsisten menggunakan pembelajaran yang tepat dan menarik di kelas. Tindakan yang dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran, kemudian setiap pertemuan menggunakan metode yang bervariasi dan kreatif, serta menggunakan IT. Kemudian yang ketiga, guru serumpun dan teman sejawat memberikan evaluasi dan masukan setelah selesai di dalam pembelajaran. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.